Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang sungguh sangat baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena kemurahan-Mu, berkat pimpinan-Mu di sepanjang hari ini. Oleh karena Engkaulah ya Tuhan kami mampu melakukan segala tugas dan aktivitas kami. Saat ini ya Bapa kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami dan berikan kami pengertian untuk memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Pengkhotbah 12 ayat yang pertama. Tertulis demikian. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat, tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbeda dengan prinsip dunia yang mengatakan masa muda untuk mencari kesenangan, nanti masa tua baru mencari Tuhan. Pasal 12 dari kitab Pengkhotbah ini menasihati agar sejak muda kita harus mengingat akan Tuhan dan hidup dalam kebenaran firman-Nya. Iblis suka menipu dan memperdayai dengan pikiran agar tidak menyia-nyiakan masa muda untuk memuaskan hawa nafsu dan kesenangan dunia. Namun hal ini merupakan sebuah jebakan yang akan menimbulkan penyesalan, bahkan kebinasaan yang kekal. Orang-orang yang baru bertobat di masa tuanya umumnya mengungkapkan penyesalan mereka akan kehidupan masa muda mereka yang di luar firman Tuhan. Seharusnya sejak muda sudah hidup mencari Tuhan. Demikianlah yang seringkali dinyatakan oleh mereka. Ayat ini saudara menyatakan dengan jelas, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Tidak dikatakan ingatlah akan penciptanya atau pencipta mereka, tapi ingatlah akan penciptamu. Nasihat ini menyuruh kita untuk memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan, yang adalah pencipta kita. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan adalah pencipta kita, maka kita pasti akan mengasihinya dan mentaati kehendak-Nya. Mengapa dikatakan penciptamu, saudara? Sekali lagi, karena hubungan dengan Tuhan adalah hubungan yang pribadi. Karena itu kita harus mempunyai persekutuan yang erat dengan Tuhan. Kitab Pengkhotbah ini saudara diakhiri dengan nasihat dalam ayat 13-14 yang mengatakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Dari keseluruhan isi kitab Pengkhotbah ini, saudara, kita mendapati suatu pesan yang kuat bahwa di balik semua kesia-siaan hidup yang nampak di dunia ini adalah baik bagi kita untuk selalu hidup dalam takut akan Tuhan dengan cara melakukan kehendak-Nya. Sebab suatu saat kita semua akan kembali kepadanya, menghadap pengadilan di depan tahta Allah dan menerima bagian kekal yang tidak akan sia-sia. Senada dengan ini saudara, dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-20 tertulis, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan secara pribadi. Apakah saat ini kita sedang hidup menuruti hawa nafsu dunia dan keinginan dosa, ataukah hidup menuruti kehendak Tuhan? Bagi saudara yang masih muda,
Tetapkanlah hatimu untuk hidup mengasihi Tuhan dan menyenangkan hatinya. Bagi yang sudah tua, tidak ada kata terlambat. Mari kita mulai hidup yang baru di dalam Tuhan, menuruti perintah firman-Nya. Sadarilah saudara bahwa setiap perbuatan kita di bumi ini akan diperhadapkan di depan pengadilan tahta Allah. Karena itu marilah kita hidup benar di hadapan-Nya, benar dalam berpikir, berucap, dan bertindak. Biarlah Roh Kudus yang senantiasa memimpin hidup kita untuk melangkah dalam kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi saudara, jangan kita sia-siakan masa muda untuk hal-hal yang berdosa dan yang tidak berkenan pada Tuhan. Tapi marilah kita persembahkan hidup kita ini sejak muda bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada setiap kami, supaya kami tidak menyia-nyiakan masa muda kami, dan membiarkannya larut dalam dosa dan ketidakbenaran. Ampuni kami ya Tuhan kalau kami selama ini telah menjauh dari Tuhan, menganggap bahwa kehidupan kami ini harus kami jalani dengan menyenangkan dan memuaskan hawa nafsu kami. Saat ini kami menyadari bahwa kehidupan kami harus kami persembahkan bagi-Mu. Tolong kami ya Tuhan, pimpin kami ya Roh Kudus, supaya kami senantiasa hidup bagi Tuhan, menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama-Mu, memberikan teladan yang baik bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga kemuliaan Tuhan terpancar bagi mereka, dan mereka percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami terus ya Tuhan, dengan kebenaran firman-Mu. Setiap hari kami mau melangkah dalam hidup yang lebih lagi mengasihi Tuhan dan menyenangkan hati-Mu. Berkati dan lindungi kami di sepanjang malam ini. Dalam tidur kami, berikan kami perlindungan-Mu, lingkupi kami dengan kasih-Mu. Saat ini kami berdoa, memohon lawatan Tuhan atas setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sedang dalam pergumulan masalah, Tuhan berikan jalan keluar dan pertolongan yang ajaib bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.